Ya, rapid test antigen dijadikan diagnosis kasus COVID-19 oleh pemerintah. Menkes sudah mengingatkan bahwa akan terjadi lonjakan kasus karena pemerintah tengah menggenjot kapasitas testing dan juga tracing. Bagaimana penerapan tes antigen ketika sudah sah menjadi alat diagnosis? Mengapa pemerintah baru memutuskan penggunaan antigen daripada PCR? Karena selama ini kita tahu bahwa standarnya adalah menggunakan tes PCR. Kita akan coba diskusikan pada malam hari ini bersama dengan 3 narasumber yang bergabung dari luar studio. Sudah terlihat semuanya. Saya akan sapa terlebih dahulu ada Bu Siti Nadia Tarmizi, Direktur P2PML dari Kemenkes. Ada Pak Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University. Dari Queensland, Australia, ada Bu Neti Prasetyani, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKS. Selamat malam, Ibu-ibu dan Bapak. Selamat malam. Baik. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya, Bu Nadia, Pak Diki dan juga Bu Neti. Kita akan bahas soal kemudian keputusan pemerintah yang sudah menetapkan antigen sebagai alat diagnosis karena sebelumnya kita menggunakan PCR. Mungkin saya akan ke Bu Nadia terlebih dahulu. Ibu, dengan menetapkan antigen ini sebagai diagnosis untuk kepentingan epidemiologis, apa sebetulnya target yang ingin dikejar oleh Kemenkes? Apakah untuk mengejar testingnya tadi atau kemudian untuk mengetahui sebetulnya saat ini sudah seberapa besar sebaran kasus COVID-19 di Indonesia? Jadi dengan adanya rapid antigen ini sebagai salah satu alat diagnostik yang sudah bisa memastikan seseorang confirm COVID-19, ini adalah suatu berita yang luar biasa baik ya. Terutama kalau kita melihat walaupun saat ini kita memiliki sekitar 630 laboratorium untuk pemeriksaan PCR maupun TCM yang tersebar di seluruh provinsi, tapi ternyata tidak semua kabupaten memiliki alat pemeriksaan tersebut. Nah, dengan adanya rapid antigen yang kita tahu bahwa ini adalah suatu metode pemeriksaan yang dengan cepat dan mudah dan tentunya kita bisa langsung tahu hasilnya ya dalam waktu kurang dari 30 menit. Dan ini akan sangat membantu tentunya memperluas akses testing. Ini yang pertama. Okay. Yang kedua adalah tujuannya dengan arahan Bapak Menteri Kesehatan bahwa alat tes rapid antigen ini akan difokuskan di puskesmas, yang dalam hal ini artinya selain menegakkan diagnosis dengan cepat tadi, kita juga bisa langsung mendeteksi kasus-kasus positif, terutama kasus-kasus yang mungkin selama ini tidak memunculkan gejala. Nah, dengan adanya kita bisa segera memisahkan kasus positif ini, dilakukan tentunya tata laksana untuk penanganan gejala yang ringan ataupun tanpa gejala dengan cara isolasi mandiri atau dengan isolasi terpusat, tentunya akan segera bisa memutuskan rantai penularan. Okay. Baik rantai penularan di dalam masyarakat maupun rantai penularan yang mungkin terjadi di dalam keluarga. Oke. Baik Bu Nadia, artinya di sisi lain dengan menggunakan rapid test antigen ini juga karena ketidakmampuan kita ya Bu terhadap alat PCR tadi itu. Karena selain tadi yang Ibu katakan tidak semua daerah memiliki alat PCR dan juga soal waktu yang cukup lama tadi itu. Apakah juga karena itu, Bu Nadia? Iya, untuk membuat sebuah laboratorium PCR ya, itu ada beberapa kriterianya ya. Jadi pertama pemeriksaannya itu setidaknya harus pada standar biosafety level 2 ya, yang artinya berarti kita harus merenovasi sebagian besar laboratorium kita. Yang kedua adalah tentunya perlu SDM tertentu untuk bisa mengoperasikan alat ini. Dan yang ketiga ini pemeriksaannya rata-rata harus lebih dari 1 atau 2 spesimen, bahkan ada yang 30, ada yang 40. Tentunya nanti akan terjadi waktu tunggu. Berbeda dengan rapid antigen, ini yang pemeriksaannya sifatnya individual. Oke, baik. Saya ke Bu Neti. Bu Neti, beberapa hari lalu sebetulnya Pak Menkes juga sudah menyampaikan ya dalam rapat bersama dengan Komisi 9 berkaitan dengan strategi testing yang baru ini. Dari yang Anda lihat, apakah keputusan ini dengan menggunakan antigen sebagai alat diagnosis ini keputusan yang tepat atau ini juga bisa menjadi problematika yang baru ke depan? Ya, Bung Reinhardt, pertama ada beberapa catatan ya dari saya secara pribadi ketika pemerintah menetapkan swab antigen ini sebagai alat testing. Yang pertama dari aspek kebijakan ya, kalau kita bicara kebijakan tentu kita berharap kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah kebijakan yang saintifik ya, bukan sekedar kebijakan populis yang non saintifik. Jadi artinya ini perlu dikonfirmasi kepada para epidemiolog, para pakar
bahwa sampai saat ini yang menjadi gold standar dalam penegakan diagnostik pasti PCR. Gitu. Oke. Oleh karena itu, ini yang juga harus diperjelas ya. Penggunaan swab antigen ini seperti apa pelaksanaannya? Kenapa? Karena kalau kemudian kita lihat ya tren yang terjadi di tengah masyarakat, tentu ketika kita gunakan sebagai alat menegakkan diagnostik, harus ada ketepatan pengambilan sampel ya. Tapi kalau kemudian dilakukan secara individual, kemudian kalau kita lihat kan ada beberapa orang yang kemudian memperlihatkan ya sedang melakukan punya alat sendiri ya, dan sebagainya. Bu Neti. Apakah kemudian itu memenuhi ya tingkat akurasi, sensitivitas dan juga spesifisitas gitu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saja ketika kita bicara tentang penggunaan swab antigen, apakah ini hanya untuk memperbesar jumlah atau besaran testing ya, ketika hari ini kita sudah menembus angka 1 juta kasus positif ya. Apakah kemudian ini berkolerasi secara signifikan pada temuan kasus positif dan juga penanganannya. Nah itu yang kedua. Nah tentu saja yang ketiga, ini saya nggak tahu apakah ada kemudian alasan untuk memudahkan atau kemudian relaksasi pada kelompok pengusaha. Karena kalau kita bandingkan antara PCR sebagai gold standar dengan swab antigen, tentu harganya amat sangat terpaut jauh begitu ya. Nah hal seperti ini yang menurut saya perlu ditegaskan oleh pemerintah, karena bagaimanapun ketika kita ingin menggulirkan sebuah kebijakan, kita butuh policy marketing ya, dan juga tata kelola komunikasi publik kepada masyarakat, sehingga betul-betul masyarakat meyakini kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. Oke, Bu Neti, soal relaksasi kelompok pengusaha ini tadi yang Anda maksud ini penjabarannya seperti apa, Bu? Iya, ya tentu kalau kita bicara tentang syaratan melakukan perjalanan, aktivitas, kan hari ini menggunakan persyaratan ya, itu rapid antibody, sekarang swab antigen. Ya kalau kemudian digunakan PCR, ya satu memang itu harganya mahal ya. Nah, padahal kalau kita lihat dari kebijakan dari PSBB menjadi PPKM Jawa Bali, PPKM Mikro ya, dan kemudian kan catatan, tapi juga pelonggaran kan sekarang kalau kita lihat presentase dari WFO dengan WFH jadi 50-50 begitu ya. Nah artinya ini boleh jadi juga akhirnya memberikan kemudahan kepada para pengusaha untuk bisa memberikan akses pada pekerjanya, atau kemudian juga pada masyarakat menjadi lebih terjangkau begitu. Tapi ya lagi-lagi kalau kita bicara dari aspek epidemiologi, apakah kemudian ini betul-betul akan berkolerasi positif, secara signifikan akan menurunkan kasus positifnya ya, seperti itu. Oke, saya ke itu mungkin baik, saya ke Pak Diki kalau begitu, langsung saja ke epidemiolog ya langsung. Yang tadi juga sudah dibahas Pak Diki, ketika kita biasa pakai standarnya adalah PCR, kemudian sekarang juga sudah bisa menggunakan swab antigen. Ini bagaimana ini? Apakah tadi ada korelasi positif atau seperti apa yang dari Anda lihat, Pak Diki? Jadi sebetulnya bukan hal baru ya, dan WHO sebetulnya kan September lalu sudah menganjurkan ini atau merekomendasikan ini. Artinya, jadi kata terlambat tuh artinya ya itu harus diakui ya, bahwa kita meresponnya telat, tapi bukan berarti saat ini kita berdiam. Ini ada satu progres ya untuk menempatkan penguatan testing ini dengan penambahan dengan strategi antigen. Tapi harus dicermati tuh masukan Bu Neti itu betul. Jadi kita harus pedoman ya, algoritma. Jadi sebagai gambaran singkat saja bahwa di level puskesmas tentu mereka harus tahu ada yang disebut dengan pretest probability ya. Jadi bahwa dia itu lokasinya dengan prevalensi berapa, sehingga ada yang disebut dengan tes predictive value-nya, yang positive value, negative value-nya itu sudah bisa terbayang. Sehingga ketika hasilnya di luar perkiraan itu, yang harusnya, oh kayaknya ini kita karena prevalensinya tinggi, hasilnya akan positif. Ketika hasilnya sebaliknya,
itu harus ada algoritma yang akan memverifikasi bahwa itu bukanlah satu false negatif misalnya. Nah ini algoritma inilah yang harus ada. Kemudian juga tentu si pelaku dari testing ini tentu harus akan mengalami pelatihan bukan hanya dalam alatnya, tapi juga di probability tadi, probability. Ya, kalau kita mungkin kalau kedokteran ya seperti anamnesanya lah kurang lebih. Tapi anamnesa itulah yang akan membantu melihat predictive value dari apa ini positif dan negatif. Ini yang saya kritik yang terkait sedikit ke genos ini, karena ini nggak bisa seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa menempatkan testing asal ada alat murah cepat, tapi masalah sensitivitas, spesifisitas juga harus diperhatikan. Nah untuk rapid test ini tentu akan banyak nih, pasti begitu ada rencana ini ya namanya pemerintah pasti didekati banyak pengusaha. Nah harus kita lihat dan kita rujuk pedoman WHO, di mana sensitivitasnya harus di atas atau sama dengan 80%, kemudian spesifisitasnya harus di atas atau sama dengan 97%. Itu nggak harus jadi pedoman baku, dan ini tidak bisa dinegosiasikan karena sudah terbukti valid lah dalam beberapa studi literatur. Nah ini salah satu hal yang artinya sebetulnya yang kita lakukan ini memang sudah tepat dan sesuai dengan rekomendasi WHO, namun saya mengharap tidak hanya untuk tracing saja, termasuk untuk diagnostik, sebetulnya juga untuk investigasi satu outbreak ya, misalnya ada di kantor, klaster, ini bisa dipakai nih. Ada sebetulnya 5 manfaat dari rapid test antigen ini yang belum kita manfaatkan selama ini. Oke. Nah, 5 itu apa saja Pak Diki misalnya? Antara lain untuk investigasi dugaan adanya outbreak ya. Misalnya di sekolah, misalnya kalau sekolah kan kita tutup ya. Misalnya di kantor, misalnya di DPR tuh tempat Bu Neti ini ada 1-2. Nah, itu bisa tuh Bu Nadia datang dengan timnya memakai rapid test ini, bisa untuk deteksi itu. Kemudian juga untuk verifikasi bahwa ada melihat derajat keparahan atau seperti surveillance ya di komunitas ya. Bagaimana kasus insidensi misalnya di puskesmas atau kan sekarang nih klaster puskesmas mulai muncul nih. Nah, kita lihat insidennya. Nah, ini bisa. Kemudian juga tadi sudah disampaikan secara singkat misalnya tentang untuk diagnostik pada lokasi yang di pedalaman atau daerah yang tidak memungkinkan ada PCR, itu bisa untuk diagnostik. Termasuk juga untuk kontak tracing. Jadi bisa segera dilakukan keputusan untuk melakukan isolasi atau karantina. Jadi kurang lebih seperti itu. Begitu banyak manfaat yang bisa diambil dari penggunaan rapid test antigen ini dengan tadi catatan masalah sensitivitas dan spesifisitas, termasuk SOP-nya yang antara lain algoritma yang sudah ada, Mas Renhat. Oke, jadi manfaatnya sudah disampaikan Pak Diki. Catatan dari Bu Neti juga sudah disampaikan tadi, ada soal ketepatan sampel, memperbesar testing dan lain sebagainya. Dan juga tadi Bu Nadia sudah memaparkan target-target yang ingin dicapai oleh Kemenkes. Pertanyaan kemudian sekarang adalah pelaksanaannya akan seperti apa di lapangan nanti soal tes antigen ini? Standarnya bagaimana? Karena saat ini yang tadi Bu Neti sudah sampaikan, ada orang yang punya alat tes antigen sendiri misalnya. Ada yang sudah dijual di apotik atau mungkin di klinik, antigen juga punya sendiri dengan harga yang bervariasi. Nah ini bagaimana Bu Nadia? Tapi dijawabnya nanti, kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali di CNN Indonesia Newscast, masih bersama saya Reinhard Sirait dan 3 narasumber yang masih bergabung bersama dengan kami. Saya akan langsung ke Bu Nadia. Bu Nadia, pelaksanaan ketika sudah bisa antigen dijadikan alat untuk diagnosis, soal standar misalnya, merek apa misalnya yang harus digunakan. Kemudian pengambilan sampel bagaimana, ini kan juga penting, sehingga apa yang ingin ditargetkan, yang ingin dicapai, tidak kemudian juga menjadi meleset begitu Bu Nadia. Ya.
Tentunya di keputusan Menteri Kesehatan nomor 446 itu sudah mengatur hal-hal tadi yang sudah tentunya menjadi masukan baik dari Bu Neti maupun juga dari Pak Diki ya. Karena kita pada waktu menyusun Kemenkes ini juga melibatkan berbagai ahli, baik itu adalah ahli epidemiologi, selain itu juga adalah ahli laboratorium ya. Jadi memang di Kemenkes ini kita sudah mengatur ya, artinya misalnya bahwa pemeriksaan rapid antigen ini harus dilakukan misalnya pada tempat seperti apa. Jadi boleh dilakukan oleh Fasiankes, tapi boleh juga dilakukan misalnya di ruang terbuka gitu, tetapi yang cukup aman ya. Kemudian tadi kriteria pemilihannya juga sudah kita akomodir. Termasuk juga yang nanti akan melaksanakannya juga harus petugas kesehatan ya, atau petugas kesehatan yang sudah terlatih. Dan termasuk kita juga mengatur tentang bagaimana pengelolaan limbahnya, karena kan ini adalah limbah medis. Selain itu nanti untuk petugas yang melakukan mengambil spesimen itu juga ada APD yang harus digunakan dan tentunya ada kompetensi tertentu. Jadi di Kemenkes ini sudah meregulasi hal-hal terkait bagaimana rapid antigen ini digunakan. Oke, termasuk merek apa mungkin Bu Nadia yang menjadi standar dari Kementerian Kesehatan untuk alatnya sendiri? Karena kan saat ini yang beredar di masyarakat sudah cukup banyak ya Bu? Ya, tentunya banyak ya merek yang ada, yang pasti mereka memenuhi kriteria. Yang pertama mungkin sudah memiliki nomor izin edar dari Kementerian Kesehatan ya. Kita juga tahu bahwa kalau ini ada produk dalam negeri, maka ini yang diutamakan untuk produk dalam negeri. Nah nanti kita melihat untuk faktor-faktor lain, jadi misalnya ini sudah memenuhi kriteria daripada emergency use listing dari WHO ya, yang tadi disebutkan oleh Pak Diki, atau juga tadi setidak-tidaknya memiliki sensitivitas lebih dari 80% atau spesifisitasnya lebih dari 97%. Jadi kita sudah ada kriterianya sih, Bang Rehat. Agar kemudian masyarakat bisa tahu mana antigen yang ini sudah punya kriteria, mana yang tidak. Artinya dengan kemudian ini sudah diperbolehkan, apakah nantinya masyarakat diperbolehkan Bu Nadia untuk swab antigen secara mandiri misalnya, karena kan tadi Bu Nadia juga katakan ada yang mengambil sampel sendiri, misalnya saya juga pernah punya alat antigen sendiri sebetulnya, itu bagaimana Bu Nadia? Ya, tentunya rapid antigen ini kan bukan suatu alat kesehatan yang bisa digunakan secara bebas oleh masyarakat. Di Kemenkes ini kita sudah mengatur siapa saja yang boleh. Jadi misalnya pengambilan spesimen dan pemeriksaan rapid antigen itu harus di Fasiankes. Berarti kan nggak boleh di rumah, begitu ya. Atau misalnya pada tempat-tempat terbuka seperti bandara, stasiun, tapi harus ada pertimbangan terkait sirkulasi yang baik. Kemudian sudah ditetapkan juga di Kemenkes ini bahwa pengambilan spesimennya itu harus oleh tenaga kesehatan terlatih. Jadi nggak bisa semua masyarakat ya melakukan dan mengambil spesimen serta melakukan pemeriksaan. Dan kedua adalah bagaimana pengolahan limbahnya, karena ini bukan limbah rumah tangga, ini adalah limbah medis yang artinya harus dikelola oleh Fasiankes. Oke. Jadi ini supaya publik juga tahu, bukan berarti ketika sudah antigen sudah boleh digunakan kemudian bisa ambil sendiri, beli sendiri, tapi memang harus resmi di Fasiankes sehingga ini bisa dilaporkan kasusnya terhadap Kementerian Kesehatan. Saya ke Pak Diki sebelum ke Bu Neti lagi. Pak Diki, oke, setelah ini sudah ditetapkan ada kebijakan menggunakan antigen, apa hal-hal yang menurut Anda perlu diantisipasi oleh pemerintah ya? Karena kan Menkes sendiri mengatakan siap-siap nih kita akan ada lonjakan kasus. Ya memang masalahnya begini, harus dipahami bahwa tes itu tidak menciptakan kasus, tapi testing menemukan kasus. Jadi kasus kita sudah banyak ya di bawah permukaan ya, dengan fenomena gunung es. Jadi yang dikatakan Pak Menkes ya memang benar. Jangan kaget itu karena memang sudah banyak kasusnya. Dengan tes positivity rate yang tinggi itu dan PR kita yang banyak, ya kita mungkin ya rumors yang bahwa ada 2 juta kasus akan temu ya kita lihatlah. Tapi intinya jangan paradigmanya dirubah oleh kita semua, masyarakat, pemerintah setiap level, bahwa banyaknya kasus jangan dilihat sebagai kegagalan. Banyaknya kasus malah sebetulnya keberhasilan kita mendeteksi sebagian besar dari kasus-kasus ini sehingga tidak terjadi penularan lanjutan. Nah ini yang harus dipahami. Dan testing itu juga selain menekan nanti memutus transmisi, karena
yang harus diantisipasi juga nanti adalah rangkaiannya, bahwa testing nggak berhenti di testing, nggak berhenti di tracing, tapi ada yang tadi sudah disampaikan Bu Nadia juga, isolasi karantina yang saya harapkan sih bisa difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah supaya lebih efektif dengan ada pengawas atau monitoring untuk isolasi dan karantina yang efektif itu. Selain itu bahwa tes ini akan menyelamatkan banyak nyawa ya, karena dengan cepatnya kita mendeteksi, karena ini kan kurang lebih 30 menit ya, kemudian orang itu bisa langsung diisolasi atau karantina, termasuk kalau artinya orang itu bergejala kan kita sudah bisa segera mendeteksi ini ada apa di kondisi dia yang mendasar yang harus segera diperbaiki, sehingga pada gilirannya sebetulnya semakin banyak testing kita akan mengurangi yang namanya hunian rumah sakit itu, ICU, kemudian juga menurunkan angka kematian. Namun ini akan berhasil kalau kita siap dengan rangkaiannya ya, jadi nggak berhenti di testing atau tracing saja, tapi terutama isolasi karantina, nggak bingung treatmentnya ya Pak di Diki karantina. Betul, dan juga treatmentnya ada di situ. Oke, Bu Neti ada tambahan dari Anda Bu Neti, karena ini kalau tadi Pak Diki katakan ini kita siap-siap akan menemukan kasus-kasus baru gitu kan, ini juga Pak Menkes juga sudah menyampaikan, Bu Nadia juga begitu, jadi tidak perlu panik karena sudah tengah menggenjot dengan rapid test antigen ini, bagaimana Bu Neti? Ya, tentu saja sebagai anggota Komisi 9 DPR RI, saya secara pribadi harus melakukan fungsi pengawasan dan menanyakan pada pemerintah seperti apa roadmap pelaksanaan testing ini. Ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang testing atau rapid antigen yang akan digunakan sebagai alat testing ini, berarti kita harus memastikan semua puskesmas dan klinik atau pasienkes ini bisa melakukan testing dengan rapid antigen, itu pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melakukan penguatan terhadap nakes di puskesmas. Nah, karena kalau kita bicara tentang penemuan kasus yang disebutkan oleh Pak Diki, berarti kita harus mengaktifasi puskesmas sebagai ujung tombak atau gatekeeper. Ya. Nah, tentu kita juga harus meminta pada pemerintah membuka data. Ya. Mana sih zona yang memang harus diperkuat gitu ya testingnya, dan kemudian didorong untuk juga melakukan PCR ketika ternyata hasil dari rapid antigen ini harus dikonfirmasi dengan PCR. Itu yang ketiga. Yang keempat, berikutnya adalah kecepatan data collection dari hasil PCR ini. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Diki bahwa bukan hanya memperbanyak testing, tapi juga treatmentnya seperti apa. Karena ketika kita mendapatkan data dari rapid antigen dan bagiannya dikonfirmasi dengan PCR, berarti konsekuensinya harus ada isolasi, tempat isolasi, kemudian juga peningkatan kapasitas tempat tidur di rumah sakit atau di tempat layanan kesehatan. Dan yang tidak kalah penting, saya ingin menegaskan bahwa dalam rapat kerja kemarin disampaikan oleh Pak Menkes akan ada tambahan anggaran penanganan COVID. Jadi anggaran penanganan COVID ini kan luar biasa ya, kalau saya boleh katakan ini menjadi belanja kaget ya, yang angkanya besar gitu. Nah tentu ini harus bisa dijelaskan oleh pemerintah. Kalau kemudian diprediksi ada 1,7 juta kasus positif di tahun 2021, kemudian 1,7 juta ini dikalikan 15 erat ya, ada sekitar 25 juta ya Bu Nadia ya. Nah itu anggarannya besar sekali untuk melakukan testing. Jadi kalau nggak salah ada 12 triliun sekian lah ya, termasuk juga tracingnya. Nah menurut saya ini harus menjadi perhatian ya pemerintah secara sungguh-sungguh bahwa anggaran itu adalah anggaran yang mandatori diberikan oleh rakyat untuk dikelola oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan ada moral hazard ya, kalau awal-awal oke lah kita masih gagap dengan kelangkaan masker, beragamnya harga APD dan sebagainya. Nah jangan sampai nanti antigen ini, mohon maaf ya, ada penumpang gelap Bu Nadia kan begitu ya, dari pengadaan antigen dan sebagainya. Ini yang menurut saya harus dikawal ya dalam fungsi pengawasan sebagai anggota DPR RI. Tentu kita akan menyoroti ini ya, karena praktek-praktek yang sudah terjadi itu tentu menciderai masyarakat dan mengurangi trust masyarakat ya terhadap
keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam penanganan pandemi ini. Itu mungkin tambahannya, Bung Reinhardt. Jadi jangan sampai udah ada belanja kaget, anggarannya besar, tapi kita masih punya masalah-masalah ke depan, terus mungkin ada puskesmas yang tidak bisa melakukan rapid test, dan apalagi ada penumpang gelap, begitu ya Bu Neti? Betul, kita harus jaga itu, Bung Reinhardt ya. Cukuplah praktek-praktek yang lalu, tapi ke depan karena anggaran ini besar. Ini anggaran belanja Kemenkes ini besar ya, Bu Nadia. Jadi menurut saya ya harus dijelaskan dan harus diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak meminta pemerintah mencari keuntungan dari anggaran belanja negara. Dan juga nggak bisa seenaknya menggunakan anggaran, tapi betul-betul memang harus berkolerasi positif ya pada penurunan kasus positif COVID-19 di tahun 2021 ini. Kan kita sudah belajar selama 2020 kan, harusnya angka-angka itu di-exercise gitu ya, kemudian dievaluasi bagaimana caranya agar antara kebijakan dengan dukungan program ini sinkron begitu ya, untuk bisa menurunkan kasus pandemi di 2021. Bu Nadia, perlu diperhatikan juga ini Bu Nadia soal penumpang gelap misalnya, atau dengan anggaran yang banyak tapi nanti kita jangan sampai kita ke depan mendengar masalah-masalah klasik lagi soal tidak ada alat kah dan lain sebagainya, atau kesiapan puskesmas misalnya. Itu bagaimana ketika ini sudah dijalankan? Tentu kan puskesmas sebagai gatekeeper tadi itu juga harus siap semuanya. Bagaimana kesiapan soal vaskesnya juga? Kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Anda kembali bersama kami. Saya akan langsung ke Bu Nadia. Bu Nadia, mungkin bisa